Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Pinsa Muhammad Pratama, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan salah satu sosok yang sangat begitu luar biasa, salah satu wanita hebat, yaitu Bu Sulastri Herdiani, SPD MPD. Ya. Beliau adalah Kepala dari SMA Negeri 1 Langkap Lancar dan juga PLT Kepala SMA Negeri 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Pinsa. Sebaliknya, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Ini mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi. Tentunya saya ingin belajar dari Ibu, terutama terkait dengan kepemimpinan. Selama ini saya anggap Ibu adalah sosok wanita yang sangat begitu luar biasa, punya semangat dalam memimpin, apalagi sekarang Ibu memimpin 2 sekolah ya Bu ya? Ya, Alhamdulillah amanahnya sekarang 2 sekolah. Alhamdulillah, itu salah satu tugas berat mungkin, namun tentunya dibarengi dengan semangat yang sangat begitu luar biasa dari Ibu, tugas tersebut bisa terlaksana dengan baik Bu ya? Alhamdulillah sejauh ini bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita akan berbincang mungkin Bu ya terkait dengan kepemimpinan, yang mana kepemimpinan di sini bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan tersebut yang mengandung dilema, terutama dilema etika atau bujukan moral. Nah mungkin selama ini selama Ibu memimpin, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, Pak Pinsa, saya akan mencoba menjawab ya sesuai dengan apa yang pernah saya alami aja ya, Pak Pinsa. Nah, ketika ada sebuah dilema etika, Pak Pinsa, dan juga bujukan moral ya, saya mengidentifikasi atau menganalisis dulu apakah ini benar dan benar, ataukah berkaitannya dengan benar dan salah. Tentunya itu kan dengan norma dan aturan ya, kalau yang benar dan salah. Nah, untuk yang pertama dilakukan adalah dengan menganalisis apa sih sebetulnya yang terjadi gitu, sebelum nanti berikutnya studi analisis dengan siapa saya harus berdiskusi gitu ya. Dan juga kira-kira apa yang menjadi prioritas sehingga menjadi sebuah keputusan yang memang bijak gitu. Oh, baik, berarti dalam menganalisis suatu keputusan yang memang mengandung dilema etika, tentunya dianalisis dulu apakah dilema di sini antara benar melawan benar ataukah benar dengan salah, seperti itu Bu ya. Betul Pak Pinsa, iya. Baik, lalu bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, baik yang di Langkap Lancar ataupun yang sekarang di sini di Mangunjaya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, untuk kasus yang sama-sama juga mengandung nilai kebajikan, seperti itu Bu. Ya, baik Pak Pinsa, memang tidak bisa dipungkiri ya dalam perjalanan di sekolah itu memang ada sebuah peristiwa yang memang ini benar, tapi mana yang menjadi prioritas ya. Nah, ini yang saya lakukan biasanya seperti tadi yang disebutkan, menganalisis atau mengidentifikasi dulu permasalahannya apa. Ketika memang permasalahannya ada spare waktu untuk menyelesaikan, ini segera untuk didiskusikan dengan tim yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ya. Misalnya kalau di sekolah, kalau ada kaitannya dengan Wakasek atau juga dengan komite misalnya ya, dan juga orang tua siswa, bahkan dengan siswanya sendiri, kita berdiskusi dulu bersama, kemudian setelah itu kita ambil ya sebuah keputusan, jika memang benar dan benar, itu mana yang menjadi prioritas. Kita diskusikan bersama, kita musyawarah bersama, sehingga keputusan apa yang kita dapatkan itu adalah hasil bersama gitu. Baik, setelah tadi disampaikan mungkin oleh Ibu ya, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini terkait dengan kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau bujukan moral tadi, seperti apa? Baik Pak Pinsa, saya ambil contoh saja mungkin ya yang real. Ketika saya memimpin di SMA Negeri 1 Langkap Lancar, itu ada
peristiwa di mana seorang siswa itu memang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, dia sudah tidak punya ayah, kemudian juga ibunya tidak bisa bekerja, sementara dia harus menghidupi anaknya, gitu ya. Kemudian di setiap jam 7, 8, 9, 10, siswa itu sudah nggak ada di sekolah, ya. Ketika ditelusuri, ternyata anak tersebut bekerja, Pak Vinsa. Jadi bekerja setelah jam 12 ke sini, gitu ya. Nah, otomatis kan wali kelas, kemudian guru BK, dan guru-guru mata pelajaran yang mengajar di jam tersebut itu awalnya mereka komplain, kenapa ini nggak ada keterangan gitu ya. Nah, Betul. pada akhirnya setelah dianalisis, mencari tahu wali kelas, guru BK, mencari tahu kenapa dia itu bekerja. Pak Vin, saya di sebuah tempat kerja. Ya. Nah, disinilah yang dikatakan dilema etika, ya Pak Pinsa. Di satu sisi siswa memang harus bekerja untuk kehidupan dia dan juga keluarganya, tapi di satu sisi juga dia harus sekolah, gitu ya. Gimana caranya dia harus menyelesaikan sekolah? Nah, ini yang kita upayakan. Makanya langkah-langkahnya yang pertama berdiskusi ya dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah. Di antaranya Wakasek, guru BK, kemudian wali kelas, dan juga guru-guru mapel yang ada di sana yang mengajar di jam tersebut. Solusinya, ketika kita duduk bersama, itu adalah, saya pikir itu solusi yang terbaik. Karena apa? Yang harus dikedepankan tetap adalah student center itu tadi, Pak Pinsa. Kita harus memfasilitasi kondisi siswa, gitu ya. Nah, itu yang diinikan di kurikulum Merdeka juga seperti itu ya. Akhirnya guru-guru bersedia untuk memberikan jam tambahan kepada siswa dan tugas-tugas yang akan dikerjakan setelah dia selesai bekerja, pagi-paginya akan dikumpulkan. Gitu, Pak Pinsa. Berarti memang di sini langkah yang diambil itu langkah yang kolaboratif berarti Bu ya. Langkah kolaboratif, dan juga unsur yang paling utama itu adalah bagaimana keberpihakan terhadap murid ya, kepada murid itu dilakukan begitu kan. Dalam pengambilan keputusan ini. Ya. Baik Bu, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang ada dilema etikanya seperti itu, Bu? Baik Pak Vinsa, yang paling difokuskan begitu ya di dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi ini berkaitannya dengan peserta didik, tentu keputusan itu harus yang seperti Pak Vinsa sebutkan tadi adalah berpihak kepada peserta didik gitu. Itu aja sih yang menjadi prinsip utama saya ketika bekerja. Apapun kondisi siswa itu kita harus memfasilitasi. Itu kita harus memberikan ruang bagaimana pembelajaran itu. Kalau di kurikulum Merdeka kan itu ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, mungkin ini salah satu yang kami lakukan, bagaimana melayani siswa dengan kondisi yang seperti ini gitu. Oke, baik. Berarti memang dasarnya kembali lagi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Betul, betul. Tetap student center, adanya keberpihakan terhadap peserta didik atau murid, dan juga tadi adanya unsur bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi betul, salah satu Pak Pinsa, iya. Baik, Bu, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, utamanya keputusan yang mengandung nilai dilema etika dan juga rujukan moral seperti itu. Ya, baik Pak Vinsa, ketika berbicara tentang tantangan ya, tentu setiap keputusan itu pasti ada tantangannya. Karena kita juga tidak bisa memuaskan semua pihak ya ketika seorang pimpinan itu membuat sebuah keputusan. Ada Pak Vinsa di dalam hal misalnya tadi membuat seperti yang dicontohkan, guru-guru memberikan waktu luang dan lain sebagainya. Ketika guru sudah menyadari tentang kita harus melayani siswa sesuai dengan kondisinya, tapi guru itu belum menyadari bagaimana mereka itu melayani siswa dengan baik. Nah, ini kadang ada yang menggerutu, kadang ada yang kebayang ya Pak Pinsa sebagai guru meluangkan waktunya, misalnya harusnya ngajar 1 kali jadi harus mempersiapkannya 2 kali misalnya gitu ya. Nah, itu kadang itu sebuah tantangan tersendiri, tapi tentu bagaimana kita memahamkan dulu kepada guru bahwa ini adalah bagian dari tugas kita sebagai pendidik gitu ya. Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi this is only how we communicate ya. Itu jadi cara kita aja bagaimana berkomunikasi yang baik gitu ya. Itu mungkin. Berarti tantangannya jelas, namun tentunya
dengan komunikasi yang baik tantangan tersebut bisa direduksi seperti itu, Bu, Bisa ya. direduksi, betul. Karena memang sebuah keputusan yang seperti saya bilang tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Betul, betul sekali. Iya. Apalagi keputusan-keputusan yang memang urgen ya. Iya, betul. Urgen, apalagi berkaitan dengan transformasi pendidikan. Betul. Biasanya ada saja, karena setiap kepala berbeda mungkin. Betul, betul, betul. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Seperti itu mungkin. Baik, Pak Pinsa, ketika memang masalahnya itu tidak harus detik ini juga diselesaikan, berarti Betul. saya punya spare waktu ya untuk menyelesaikannya. Artinya saya ada waktu untuk berdiskusi atau mempelajari sebuah masalahnya dulu, kemudian komunikasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, begitu ya. Sehingga memang betul saya memerlukan waktu gitu ya. Ketika memang keputusan itu atau permasalahan itu bisa diselesaikan dengan spare waktu yang lebih luas. Tapi ketika misalnya ada permasalahan yang detik itu juga, saat itu juga harus diambil keputusan, berarti saya akan segera gitu diskusi dan komunikasi dengan orang-orang terkait, pihak-pihak terkait, bagaimana solusi yang terbaiknya gitu. Jadi tergantung permasalahannya apa sebetulnya gitu. Jadi penjadwalan atau penyelesaian suatu permasalahan terhadap pengambilan keputusan, utamanya yang mengandung dilema etika, ya bergantung juga terhadap kasusnya sendiri. Betul, begitu kan ya, kasusnya betul. Besar kecilnya ataupun ini masih bisa ada spare waktu untuk menyelesaikan karena harus didiskusikan, atau juga ini bisa diambil keputusan pada hari itu juga, seperti itu mungkin ya, Bu. Betul, tapi tentunya saya selalu mengedepankan musyawarah dulu. Ya, berarti kuncinya di musyawarah, seperti betul. itu ya. Baik, Bu, berikutnya, adakah faktor-faktor lain ataupun seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau rujukan moral? Iya, orang-orang yang berada di sekeliling saya itu yang selalu saya ajak diskusi, itulah mereka yang membantu untuk menyelesaikan semua solusi, semua permasalahan yang ada gitu ya, Pak Pinsa. Karena lembaga sekolah ini bukan milik pribadi tapi milik semua, maka dari itu orang-orang yang berkepentingan itulah yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah gitu. Baik, luar biasa ya, Bu ya. Berarti memang Ibu orangnya kolaboratif, jadi semuanya dilibatkan tentunya yang memang punya kompetensi dalam penanganan pengambilan keputusan yang utamanya mengandung dilema etika seperti itu. Betul, termasuk salah satunya kan dengan Pak Vinsa juga ya. Ketika di sekolah saya memang tidak banyak yang melanjutkan sekolah, kemudian Pak Vinsa juga sebagai ketua BKK ya di Kabupaten Pangandaran, saya juga memberanikan diri untuk berkolaborasi dengan BKK sehingga siswa-siswi di sekolah kami itu bisa ikut rekrutmen bekerja gitu kan. Itu juga sebuah saya rasa sebuah penyelesaian yang selama ini siswa kemana, kemudian bagaimana pekerjaannya gitu. Nah ini dengan memberanikan diri, saya juga kenal kolaborasi dengan Pak Vinsa juga, ini menjadi sebuah solusi untuk mengatasi hal-hal yang memang urgent bagi siswa-siswi di sekolah kami gitu, Pak Vinsa. Luar biasa, Bu. Baik, mungkin ini yang terakhir, Bu ya. Dari semua hal yang tadi sudah kita perbincangkan dan Ibu paparkan juga, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan-keputusan tadi, yang utamanya keputusan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral? Baik, Pak Vinsa, pengalaman yang luar biasa, mungkin yang bisa diambil hikmahnya ya dari semua yang pernah dialami itu. Ketika ada sebuah permasalahan, tentu kita harus mencari dulu akar permasalahannya apa, kemudian kita analisis dulu, gitu ya, identifikasi, analisis, kemudian kita diskusikan, kita musyawarahkan dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian kita pilih mana yang menjadi prioritas untuk didahulukan, gitu ya, untuk didahulukan diselesaikan. Nah, baru kita ambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama, gitu. Mungkin itu yang yang bisa diambil hikmahnya, dan tentunya semua keputusan ini harus berpihak tentunya pada peserta didik.
gitu Pak Pinsa. Baik, Iya. terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya rekan-rekan guru hebat bahwa dalam suatu pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, tentunya ada unsur kolaboratif yang dilakukan karena keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Dan tentunya keputusan tersebut harus berpihak kepada kepentingan murid. Seperti itu. Terakhir Bu, ini terakhir satu kali lagi, mungkin pesannya seperti apa untuk generasi muda ya Bu ya, generasi muda calon pemimpin di masa yang akan datang, terutama khususnya mungkin para calon guru penggerak yang nanti bisa saja di kemudian hari memang menjadi seorang pemimpin. Pesannya seperti apa? Utamanya kepemimpinan itu seperti apa sih? Tantangannya seperti apa? Apalagi dalam pengambilan sebuah keputusan. Mungkin pesannya seperti apa Bu untuk para calon guru penggerak? Ya baik, saya mungkin ada sedikit ya yang ingin saya sampaikan. Sebagai calon guru penggerak, always do your best gitu ya, karena ketika kita mengerjakan yang terbaik, pasti hasilnya yakin, Pak Pinsa ya, itu kita akan mendapatkan yang terbaik. Never give up, Pak Pinsa, jangan pernah menyerah karena tantangan ke depan itu akan luar biasa. Transformasi pendidikan juga terus berubah gitu ya. Jadi kita jangan anti perubahan karena pendidikan ini selalu dinamis. Begitu mungkin Pak Pinsa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas pengalamannya dan juga motivasinya. Merupakan suatu kehormatan juga saya bisa berbincang dengan Ibu. Jujur saja Bu, Ibu sosok yang mungkin jadi salah satu yang rujukan saya. Karena seorang wanita yang memang punya semangat tinggi apalagi dalam kepemimpinan begitu kan. Terima kasih. Seperti itu, mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi seorang pemimpin, utamanya kita sebagai guru bisa sudah sebagai pemimpin pembelajaran, utamanya pembelajaran di kelas kita. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Pinsa Muhammad Pratama, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di SMK Negeri 1 Kalipucang, dan sekarang saya sudah dengan salah satu sosok yang tentunya sosok ini saya idolakan juga. Sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Tina Nurhayati, AMD, SPD, MM.Par. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 1 Kalipucang. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Ibu mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini mungkin izin untuk berbincang terkait apa yang nanti disampaikan oleh saya, dan tentunya topik yang akan ditanyakan oleh saya terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Tentunya keputusan itu diambil oleh seorang pemimpin, yang mana Ibu adalah sosok pemimpin yang menurut saya adalah pemimpin yang luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Baik, jadi mohon izinnya Ibu, Ya, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan berbincang mengenai topik bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan walaupun keputusan itu mengandung yang namanya konflik atau yang mengandung dilema etika atau bujukan moral, seperti itu mungkin Bu. Jadi berbagi pengalaman apa yang sudah Ibu alami atau kita sharing mungkin Bu ya. Baik Ibu ya, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang mengandung dilema etika atau bujukan moral? Iya, sebenarnya mungkin saya awali dari pertama saya ditugaskan ke sini. Ya, ketika ditugaskan di Kalipucang, tentu ini adalah pengalaman pertama. Saya belum tahu adat istiadat di sini, watak karakter sumber daya manusia juga saya belum tahu. Sehingga pada saat itu di hari pertama saya bertugas, saya mengadakan maraton briefing
maraton briefing dengan pertama dengan bendahara BOPD, bendahara BOS. Saya bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan keuangan, kondisinya stabil atau tidaknya. Jadi saya meminta keterbukaan dari mereka tentang kondisi keuangan di sekolah. Karena saya ingin tahu apa masalah yang sedang dihadapi. Jadi saya menganggap keuangan adalah faktor yang sangat penting untuk sebuah sekolah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, setelah itu briefing kedua dengan para wakasek, ya. Dengan para wakasek itu juga sama, saya bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, karena dari mulai berdiri 2018 sampai 2021 itu mereka tidak memiliki kepala sekolah definitif, semuanya PLT, sehingga staf di sini melakukan pekerjaannya semuanya sendiri, tanpa bimbingan kepala sekolah. Kemudian setelah selesai dengan para wakasek dengan ketua kompetensi keahlian, terus dilanjutkan dengan para wali kelas. Itu dari pagi sampai sore saya bermaksud untuk mengetahui, mengidentifikasi kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh SMK Negeri 1 Kalipucang. Jadi saya membuat daftar permasalahan yang dihadapi oleh bendahara, wakasek, ketua kompetensi keahlian sampai wali kelas. Nah, dari situ saya buat skala prioritas untuk penyelesaiannya. Kira-kira mana yang harus didahulukan. Nah, itu di awal. Kesininya cara mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, saya dengan lebih banyak berkomunikasi dengan staf ataupun dengan guru ataupun kadang dengan siswa gitu. Jadi kalau bisa dengan ngobrol, kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu akan gampang dikenali. Oke, baik. Ya. Berarti Ibu ketika datang ke sini langsung mulai mengidentifikasi mungkin ya, betul. Apa saja yang menjadi permasalahan di sekolah ini, karena di sekolah ini sebelumnya belum ada kepala sekolah definitif. Baik, ya. Baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini begitu ya, di SMK Kalipucang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, saya tidak pernah langsung mengambil keputusan sendiri. Saya berkumpul dulu dengan para staf, dengan wakasek yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan. Kita bahas permasalahannya. Sebenarnya apa yang terjadi, karena kadang-kadang kalau saya kan istilahnya bukan orang asli Kalipucang sehingga tidak tahu karakter di sini, sehingga saya butuh masukan dari teman-teman di sini yang memang asli orang sini itu. Kemudian saya meminta saran, ide ataupun kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan itu gitu. Jadi memang kadang itu tadi namanya juga dilema ya. Dilema. Mana yang harus didahulukan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendengar berbagai ide, saran dan dibahas bersama-sama, saya sudah bisa mengambil keputusan kira-kira mana yang harus didahulukan, yang pertama atau yang kedua. Jadi tidak pernah langsung mengambil keputusan sendiri, pasti kita musyawarahkan dengan staf gitu. Oke, berarti dalam pengambilan keputusan ini Ibu melakukannya dengan unsur kolaboratif berarti ya, betul. Dengan kolaboratif, dan tentunya tadi di awal juga Ibu memilah, mengasesmen, mengidentifikasi mana yang lebih prioritas untuk diselesaikan itu begini. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur, walaupun tadi sudah dijelaskan juga, mungkin ini detailnya seperti apa, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini begitu. Ketika saya mendapat laporan ada masalah atau ada kasus, biasanya saya langsung diskusi dengan wakasek yang bersangkutan atau dengan stafnya. Kemudian setelah itu juga coaching dengan para ketua konsentrasi keahlian. Karena kan mereka kan kepala sekolah kecil di jurusannya masing-masing. Mereka yang paling paham dengan kondisi siswa, ya, yang paling paham dengan para wali kelasnya. Nah, kemudian kita briefing dengan tim yang lain. Kemudian juga setelah semua informasi kita dapatkan, jadi kita mengambil
saya sebagai kepala sekolah memang mengambil kesimpulan, kemudian mengambil keputusan berdasarkan hasil dari pembahasan dengan prinsip win-win solution gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan meskipun istilahnya keuntungannya hanya sedikit, tapi setidaknya tidak ada pihak di sekolah ini yang dirugikan dari keputusan yang saya ambil. Baik, berarti Ibu tadi menyampaikan bahkan ada unsur coaching juga ya yang dilakukan. Tentunya keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah begitu ya, bersama-sama seperti itu. Baik Ibu, berikutnya hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Komunikasi dan koordinasi itu saya anggap paling efektif untuk menyelesaikan semua masalah. Saya tidak segan untuk istilahnya turun ke bawah, ngobrol dengan anak-anak, dengan siswa, kira-kira apa yang mereka hadapi, apa yang mereka inginkan. Dan kadang-kadang saya mendapatkan masalah itu muncul justru dari aduan siswa. Ketika ada guru yang jarang masuk, ketika mungkin ada guru yang bersikap tidak sewajarnya. Nah, itu saya mendapat masukannya dari mereka. Nah, dari hasil komunikasi itu, dari hasil ngobrol itu, saya juga langsung menyampaikan kepada para wali kelas atau ketua konsentrasi keahlian untuk kita bicarakan. Dan kalau misalnya saya sudah mendapatkan informasi tentang orangnya, itu bisa saya langsung panggil untuk ngobrol gitu. Karena biasanya guru yang terganggu jadwalnya untuk ke kelas pasti ada masalah secara pribadi gitu. Oke, berarti interaksi yang dibangun itu interaksi yang mempunyai komunikasi yang efektif tentunya Bu ya. Baik, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pengambilan keputusan yang tadi mengandung dilema etika seperti itu? Kalau saya merasa tantangan itu pertama senioritas. Senioritas itu sulit untuk diungkapkan gitu. Meskipun kadang-kadang kalau secara egois saya pimpinan di sini gitu, tapi tidak seperti itu gitu. Kita juga harus menghormati orang-orang yang senior di sini gitu. Jadi sering sekali saya ngobrol dengan yang senior karena biasanya itu tadi saya memang membuka diri kepada guru-guru ketika mereka mendapatkan masalah, ketika mereka ingin curhat, itu langsung ke ruangan saya mengungkapkan apa yang mereka hadapi dan kita cari solusinya bersama-sama. Nah, kalau misalnya masalahnya berkaitan dengan rekan sejawat yang senior yang membuat mereka tidak nyaman atau membuat mereka tidak bisa bekerja. Nah, saya kan harus mencari gimana cara ngobrolnya dengan senior ini supaya tidak merasa tersinggung gitu. Nah, saya memang masih sangat mengandalkan komunikasi itu tadi, karena itu tadi jauh lebih efektif ketika kita ngobrol langsung dengan orangnya. Meskipun itu enak atau tidak enak, meskipun itu mungkin akan menyinggung perasaan para senior, tapi setidaknya setelah kita ungkapkan, mereka juga ternyata paham gitu bahwa mereka di sini bukan tidak ada perbedaan dengan yang junior. Yang membedakan hanya lamanya mereka di sini dan mungkin pengalaman lebih banyak, tapi bukan berarti mereka punya kekuasaan lebih ke yang lebih muda gitu ya. Nah, itu pun ternyata bisa kita pun mungkin ke juniornya memberikan semacam bukan nasihat lah, saran gitu. Cobalah yang seniornya dirangkul kalau misalnya mereka punya kesulitan, terutama di bidang IT. Biasanya kan para senior punya kesulitan di bidang IT, cobalah dibantu karena mereka itu sebenarnya punya kelemahan itu, tetapi enggan untuk mengungkapkannya. Jadi saya bilang tidak ada salahnya
yang muda yang mendatangi membantu, karena sekarang ini kan banyak sekali aplikasi yang harus diisi. Nah, para senior ini kan biasanya sulit mengisi, tapi gengsi untuk meminta tolong gitu. Nah, itu awal itu memang saya rada kesulitan di situ, tantangan yang terberatnya di senioritas. Kemudian yang kedua tantangannya adalah status sosial. Setiap guru kan ya berbeda ya. Ada yang mungkin di daerahnya istri pejabat atau mempunyai punya apa strata sosial. Nah itu gitu ya. jadi ketika di sekolah ingin disamakan gitu kan, diperlakukan sama, bahwa saya di sini saya adalah pejabat, jadi di sekolah juga ingin gimana. diperlakukan sama. Nah itu selayaknya status sosial yang melekat. Nah itu juga tantangan bagi saya untuk bagaimana cara supaya mereka itu berpikir bahwa ini sekolah, di sekolah mereka mempunyai level sama, tidak ada perbedaan, tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada kaya miskin, semuanya sama. Tugas mereka sama pentingnya, tidak ada yang lebih atau yang paling penting itu. Kayaknya dua itu yang kayak sampai saya dari mulai dulu mengajar di Ciamis sampai sekarang kayaknya tantangannya itu dua itu. Memang kelihatannya berat gitu ya Bu ya, tapi tadi apa yang Ibu sampaikan, Ibu bisa mereduksinya dari kedua tantangan tersebut atau ya kendala lah ya begitu, tapi Ibu ya sangat luar biasa lah bisa mereduksi. Mungkin karena di sini nggak terlalu banyak seniornya nggak terlalu banyak, jadi saya masih bisa menghandle gitu. Nggak tahu kalau misalnya seniornya banyak, saya belum tahu. Oke. Baik, selanjutnya begini Bu, apakah selama ini Ibu memiliki jadwal tertentu atau tata kelola waktu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Ibu menyelesaikannya secara langsung? Saya tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah kasus, terutama dilema etika. Ya. Hanya saya berusaha untuk melakukan tindakan preventif dengan cara setiap apel pagi. Kita apel pagi Selasa, Rabu, Kamis, itu apel pagi dari jam 7. Saya sering menyampaikan semacam wejangan-wejangan atau ya pembinaan secara tidak langsung dengan mengambil contoh-contoh dari internet, mengambil sekarang yang sedang viral misalnya, saya sampaikan kepada mereka supaya tidak dicontoh, hal-hal negatifnya tidak dicontoh. Nah, jadi dari situ saja mereka setiap hari ada dorongan, ada motivasi bahwa saya hari ini harus berubah, saya hari ini harus lebih baik gitu. Karena saya selalu menekankan Bapak Ibu adalah orang yang sangat beruntung. Di sini sulit sekarang orang untuk bisa masuk ke sebuah sekolah untuk mengajar, apalagi sekarang dengan aturan dari pemerintah tidak boleh merekrut, kemudian mereka yang sudah terangkat sebagai P3K misalnya. Nah, jadi tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena tugas seorang guru itu adalah tugas yang sangat mulia. Jadi istilahnya ulah kagok mengabdi gitu ya, karena dengan mereka mengajar di kelas itu kan sudah dapat pahala. Jadi jangan sampai keikhlasan mereka untuk mengajar di kelas, mendidik siswa dari yang tidak soleh menjadi soleh gitu kan. Nah itu selalu saya tekankan, jangan terlalu berharap lebih ke hal-hal yang sifatnya duniawi. Sebenarnya karena pekerjaan kita sudah mendapat jaminan, sudah mendapat pahala. Jadi jangan sampai pekerjaan ikhlas kita itu terkotori hanya dengan hal-hal yang ya tidak ada artinya gitu. Karena seperti saya contohkan, kadang-kadang di satu sekolah meskipun guru, tapi mereka manusia biasa juga ya. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa dia tidak puas di sekolah, sehingga akhirnya menyampaikan sesuatu yang buruk tentang sekolah keluar gitu. Nah, saya selalu menyampaikan rasanya rugi sekali
seseorang yang sudah berusaha keras mengajar, mendidik di sini, tapi pahalanya hilang karena dengan hal negatif seperti itu gitu. Dan itu sebenarnya memang saya ingin berusaha mencegah, karena di sini guru-gurunya masih muda-muda, masih energinya masih tinggi, tapi secara sosial ataupun mungkin secara spiritual masih perlu bimbingan gitu ya. Jadi masih kadang-kadang ya goyah dari segi itu gitu. Kalau dari segi kompetensinya saya acung jempol dengan mereka karena kompetensi mereka bagus-bagus gitu. Tapi justru dari sosial dan spiritual itu yang makanya kenapa saya setiap apel itu selalu berusaha memberikan wejangan atau bahkan dari quote yang pendek saja bisa kita berikan bahwa dengan bahasa yang atau kalimat yang sependek itu saja memiliki makna yang dalam, memiliki hal yang luar biasa yang bisa mencegah seseorang dari tidak baik menjadi baik gitu. Itu kayaknya tadi mengenai tata kala waktu ya seperti itu. Saya memang tidak menjadwalkan khusus, tapi kalau misal ketika ada masalah pada saat itu kita harus diselesaikan. Jadi, bahkan kadang-kadang hari ini saya mendapat kabar ada masalah, kalau misalnya yang bersangkutannya ada, kita langsung panggil, kita langsung ajak ngobrol gitu, karena saya tidak ingin mendapatkan informasi hanya dari luar saja, tapi harus dari yang bersangkutan. Karena biasanya kadang-kadang berbeda dari luar dengan dari yang bersangkutan, infonya tuh berbeda gitu. Nah dari situ saya harus bisa mengambil keputusannya gitu. Jadi on point present pada saat itu juga harus beres lah. Iya, jadi saya berusaha jangan sampai dibesokkan. Jangan sampai dibesokkan. Ketika ada siswa yang bermasalah pun, saya begitu mendapat kabar malam misalnya, pagi-pagi kita sudah harus ngumpul bahkan dengan anak-anak yang bersangkutan gitu. Kalau bisa orang tuanya langsung kita panggil. Jadi tidak melama-lamakan masalah, karena nanti biasa suka berbeda dari tadinya sejengkal jadi kondisi psikologisnya berubah kembali. Gitu. Karena kadang-kadang kan pada saat kejadian dengan sehari dua hari lewat itu kan sudah berbeda lagi. Kalau sudah dilamakan gitu kan biasa kadang-kadang opininya berbeda, terus skenario-nya berubah, kronologinya berubah. Iya. Jadi kadang-kadang kalau dilamakan ada yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ikut masuk gitu. Oke, baik Ibu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu begitu? Sebenarnya saya yang mempermudah pekerjaan saya di sekolah adalah staf saya yang sekarang ini, karena mereka itu tadi seperti saya katakan, usia mereka masih muda, energinya masih tinggi, fast learning. Jadi mereka itu cepat belajar. Ketika saya menginstruksikan satu hal, saya hanya menjelaskan A, tapi mereka sudah kerjakan sampai Z gitu. Jadi kadang-kadang saya bilang, ya Allah, saya kok alhamdulillah beruntung sekali gitu. Contoh misalnya saya sekarang sedang menunggu SMKPK menunggu mudah-mudahan lolos gitu. Nah, di itu saya hanya ke tim itu hanya tolong nanti buat ini gitu kan. Nah, saya tidak merinci isinya harus seperti apa gitu. Saya menyerahkan ke mereka, sok berimprovisasi gitu. Nah, tapi waktu itu saya lupa kalau saya tidak meminta mereka untuk membuat proposal karena ternyata kan harus membuat surat rekomendasi ke KCD. Nah, ketika saya tanya ke tim, ini gimana, waktunya udah habis, sedangkan kita belum buat proposal. Nah, ternyata katanya, udah kok Bu, proposal udah dibuat gitu. Nah, itu yang kayak gitu Pak. Jadi
apa ya, faktor dari sumber daya manusia yang sekarang saya miliki itu Ya, gitu. itu yang membantu ibu ya. Benar-benar membantu gitu. Dalam Iya. mengambil keputusan-keputusan, Iya. membantu mengambil keputusan temannya yang berkaitan dengan dilema etika Iya. juga seperti itu. Jadi mereka itu kalau ngasih ide, ngasih saran itu memang yang apa ya? Kalau pahit, yang pahitnya disebutkan gitu. Jadi jujur, tidak ditutup-tutup gitu. Ditutup. Jadi kalau misalnya, Bu, kalau ini begini, ini nggak bagus, nanti hasilnya begini gitu. To the point. Iya, Ibu kalau ngambil jalan seperti ini nanti kan begini. Nah, saya kan hanya berpikir kan. Ya. Jadi dari semua itu saya pelajari. Nah, saya bisa ngambil kesimpulan dari situ. Baik, Ibu, yang Ibu sampaikan sangat begitu luar biasa. Jadi pengalaman saya begitu kan ya. Iya. Baik, dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri, terutama dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Oke. Selama saya masuk ke sini, banyak masalah yang saya hadapi, dan saya tahu kalau setiap orang pasti punya masalah. Betul. Dan setiap masalah tidak akan hilang jika dibiarkan, tidak akan selesai kalau dibiarkan. Jadi semua masalah harus dibicarakan, harus diselesaikan, harus dicari solusinya. Makanya saya kenapa saya memberikan waktu kepada teman-teman. Kalau bisa punya masalah, silahkan datang sini. Jadi kita sok ceritakan apa masalahnya, kita cari solusinya. Karena saya ingin guru-guru saya itu tidak memendam masalah, tidak memendam persoalan di batinnya. Karena kalau terus-terusan dipendam, lama-lama akan meledak. Nah, itu yang tidak saya inginkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sedang di ruangan, Bu, waktu santai enggak? Nah, kalau kita santai mereka ngajak ngobrol apa aja yang mereka bicarakan. Cuman mungkin masalah pribadi tidak ya. Masalah pribadi saya tidak ingin ikut campur dengan masalah pribadi rekan-rekan, tapi lebih kebanyakan ke masalah ke pekerjaan gitu. Bagaimana cara menghadapi teman, bagaimana cara menghadapi senior yang kayak gitu. Terus meskipun saya di sini sebagai kepala sekolah, mungkin ya sebagai pimpinan tertinggi di sekolah, tapi bukan berarti saya bisa otoriter mengambil keputusan, karena sekolah ini kan ibarat tubuh ya. Kepala sekolah itu adalah kepalanya. Ya, berpikir, dia tugasnya itu berpikir, mencari solusi dan sebagainya. Tangan ini adalah wakasek dan staf yang bekerja segala macam gitu ya, melaksanakan instruksi dari kepala sekolah. Dan kaki adalah ketua kompetensi keahlian dengan wali kelas yang bekerja menjalankan semua yang sudah diinstruksikan dari kepala sekolah ke wakasek, mereka yang menjalankan. Dan perut adalah siswa. Perut adalah siswa karena perut adalah yang harus dilindungi, yang harus dilayani, jangan sampai sakit, jangan sampai rusak, karena ternyata sumber penyakit ada di perut gitu. Nah, jadi ke seluruh badan ini harus sinkron, harus sehat, tidak boleh ada yang istilahnya asik sendiri gitu ya. Tangannya main sendiri atau kakinya main sendiri. Nah, itu kan tidak akan jalan sebuah sekolah kalau misalnya tubuhnya ada yang tidak sinkron gitu. Ya. Jadi makanya kepala ini harus benar-benar bisa menyatukan tangan, kaki untuk supaya bisa melindungi perutnya, karena perut inilah yang siswa ini yang harus diajari, dididik supaya sehat, soleh-solehah gitu ya. Sehingga kalau perutnya sehat, seluruh badan kita juga, seluruh organ juga pasti akan sehat. Ya. Intinya keberpihakan kepada murid begitu ya? Karena murid adalah pelanggan kita. Kita sekolah ini kan kalau sebuah perusahaan, customer kita adalah siswa gitu. Jadi kita makanya harus benar-benar serving the guest ke siswa itu, benar-benar melayani mereka bukan berarti dalam hal materi pelajaran, tapi kadang-kadang guru juga istilahnya menyediakan telinga mereka untuk mendengarkan, menyediakan waktu mereka untuk mendengarkan curhatan anak, karena tugas guru tidak hanya sekedar memberikan materi pelajaran, tapi justru yang lebih pentingnya adalah bagaimana bisa
ngobrol dengan anak-anak apa yang mereka mau, dan kita guru juga akan lebih mudah menghandle siswa ketika tahu yang mereka inginkan gitu. Itu yang banyak kita pelajari dari sekolah, pengalaman di sini gitu, dari berbagai masalah yang sudah dihadapi. Dan saya mungkin dalam memimpin saya menggunakan manajemen hati mungkin. Iya, karena karena selama ini saya ketika membaca teori tentang berbagai hal tentang manajemen, kayaknya nggak ada yang cocok gitu ya. Pasti ada kekurangannya. Iya, jadi saya berusaha untuk mendengarkan mereka, kemudian mencari solusi bersama mereka. Jadi kita adalah tim. Ya, kita bekerja sebagai tim. Hebat Bu, sangat luar biasa sekali. Ini menjadi contoh bagi saya juga. Baik Bu, terima kasih. Namun terakhir nih Bu, ada pesan bagi kita, khususnya juga saya mungkin ya, dan para calon guru penggerak, karena mereka adalah tentunya calon pemimpin di masa depan. Mungkin pesan seperti apa yang ingin disampaikan supaya mereka juga nanti ketika memimpin itu bisa mengambil keputusan dengan bijak seperti itu. Seperti apa Bu pesannya? Silakan. Untuk para calon guru penggerak, saya doakan semuanya lulus dan bisa menjadi pemimpin yang amanah di masa depan. Hanya satu mungkin satu hal yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu yang menjadi calon guru penggerak, ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin dimanapun Bapak Ibu berada, please be humble dengan para bawahan, komunikasilah dengan mereka, dekatlah dengan mereka, koordinasikan segala apapun yang kebijakan yang harus dilakukan oleh para bawahan Bapak Ibu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ibu sehat selalu ya Bu ya. Ibu sehat selalu, sekolahnya semakin sukses, SMK Negeri 1 Kalipucang semakin sukses. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin. Untuk saya terus belajar kepada Ibu. Kita sharing aja Pak. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Pinsa Muhammad Pratama, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di SMK Ashifa 02 Parigi, Kabupaten Pangandaran. Telah hadir bersama saya hari ini Kepala Sekolah dari SMK Ashifa 02 Parigi, yaitu Bapak Darwis Gumelar SIP. Pak Darwis, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak juga? Alhamdulillah baik Pak. Kita bertemu kembali Pak ya, terakhir kita bertemu, saya sosialisasi mengenai bimbingan karir Pak ya. Betul. Dan untuk kali ini saya bertemu ingin berbincang dengan Bapak, mungkin sharing ilmu, transfer ilmu saya dari Bapak ya, terkait dengan kepemimpinan Bapak, yang mana Bapak sudah saya anggap sebagai orang tua juga, dalam hal ini sebagai kepala sekolah yang sangat begitu aktif dan senior juga, saya anggap punya keilmuan dalam memimpin sekolah khususnya di SMK ini, di Kabupaten Pangandaran Pak. Nah, topik yang sekarang yang akan diperbincangkan terkait dengan kepemimpinan, utamanya bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan itu yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini kita sharing ilmu. Mungkin Bapak pernah menemukan selama kepemimpinan Bapak keputusan-keputusan yang memang dianggap sangat krusial dan tentunya mengandung dilema dalam pengambilan keputusannya, khususnya dilema-dilema yang mengandung dilema etik seperti itu mungkin Pak. Mungkin itu Pak, dalam kesempatan kali ini saya mengganggu waktunya, namun tentunya saya ingin belajar banyak dari Bapak, seperti itu mungkin Pak. Baik Pak,
Selama kepemimpinan Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin pernah terjadi? Ya, seperti itu, Pak. Oke. Jadi acuan pertama yang kami pelajari di lembaga ini ya, itu ya tentunya etika berdasarkan akidah dahulu. Baru kemudian kita mengacu ke peraturan-peraturan perundang-undangan yang memang berlaku, kemudian hukum masyarakat yang berlaku setempat. Untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan etika, ada beberapa memang pernah ditemui, memang dilematis untuk memutuskan. Tapi Ya, apapun betul. namanya, yang namanya pemimpin itu harus memutuskan. Muaranya keputusan, suka dan tidak suka itu sudah biasa. Itu barangkali acuannya itu. Acuannya Kalau itu. acuannya kita acuannya dari norma-norma keagamaan, kemudian aturan perundang-undangan, baru aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar sini. Itu barangkali. Berarti cara mengidentifikasinya seperti itu ya, Pak ya. Oke. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, sama-sama memiliki nilai yang nilai-nilai tentang kebajikan seperti itu, Pak. Untuk persoalan pengambilan keputusan, biasanya kita lakukan dulu dengan musyawarah. Nah, Tuh, kita lakukan musyawarah dengan Dewan Guru, kemudian konstituen yang memang harus kita undang. Untuk persoalan, memutuskan persoalan atau permasalahan yang muncul. Biasanya dengan berembuk, bermusyawarah dulu, baru kita mengambil keputusan. Tapi bukan berarti suara terbanyak yang akan menang, tidak. ya. Karena pengambilan keputusan di sini, dalam lembaga ini, artinya tetap harus muaranya ke pimpinan. Karena suara terbanyak belum tentu itu yang benar. Gitu. Jadi itu dulu, kita bermusyawarah, baru diidentifikasi, baru diambil keputusan. Baik, Sikap berarti bersama. ada proses yang namanya proses musyawarah Iya, ya. iya. Musyawarah untuk mufakat. Walaupun tadi disampaikan bahwa dalam musyawarah tersebut suara terbanyak belum tentu itu yang diambil keputusannya dari suara terbanyak tersebut. Baik, Pak. Lalu ada langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi mungkin dijelaskan secara garis besar, mungkin sekarang detailnya seperti apa mengenai langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan oleh Bapak dalam pengambilan keputusan. Oke. Kita identifikasi dulu masalah yang muncul apa, persoalan yang muncul apa, kemudian baru kita melakukan undangan untuk rapat. Biasanya memang seluruh konstituen yang ada di lembaga ini, guru, tenaga kependidikan maupun penjaga, biasanya kita undang di sini. Kemudian kalau perlu melibatkan masyarakat, kita libatkan masyarakat. Itu langkah-langkah yang kita ambil. Setelah ada keputusan, setelah dimusyawarahkan, diputuskan, baru kita buat semacam surat keputusan. Tuh, kalau misalkan etika pelanggarannya dari siswa, kita identifikasi dulu seperti apa. Bahkan mungkin pernah saya mengeluarkan siswa satu kali karena terlalu berat. Dari sisi etik ya, etikanya terlalu berat, akhirnya diambil sikap, itu pun telah bermusyawarah. Baru diputuskan untuk satu kali saja selama sekolah ini berdiri, kita mendelet yang namanya siswa karena persoalan etika dan moral. Itu Pernah terjadi ya, Pernah berarti ada terjadi. dilema etika yang terjadi, pernah terjadi. misalnya bujukan moral juga, Iya. dan kasusnya juga ini terjadi di siswa berarti ya, Betul, seperti di siswa. itu. Siswa guru kita pernah, biasanya kita himbau, kalau rekan-rekan guru, tenaga pendidik, biasanya person to person dulu. Setelah person to person bisa memperbaiki sikap, ya namanya guru muda Pak. Betul. Emosional kan. Melihat Semangat. siswa yang ini, wah kadang-kadang keluar gaya segala macam lah. Itu kita redam. Karena yang namanya pendidik itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus low profile, kemudian harus bijak lah intinya. Nah, berarti ada kebijakan atau keputusan yang bijak tentunya Pak ya. Betul. Harus bijak. Nggak bisa kita sebagai pimpinan atau sebagai tenaga pendidik main bahasa yang bahasa pasar lah istilah, nggak boleh. Betul. Tetap harus dalam koridor sebagai tenaga pendidik. Sebagai pendidik. Baik Pak, sangat menarik nih. Kita lanjut Pak. Silahkan. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etik atau bujukan moral tadi Pak. Efektivitas itu ya. Ya,
Biasanya yang paling efektif itu kita kejar dulu ke norma peraturan keagamaan dulu. Kalau di sini norma Ya, keagamaan. norma keagamaan dulu itu yang saya dahulukan, baru ke peraturan perundang-undangan yang muncul berkaitan dengan persoalan itu, terutama di etika dan moral. Kemudian setelah itu baru kita putuskan harus seperti apa. Itu dengan pembahasan bersama. Ya. Nah, tidak bisa saya putuskan sendiri, walaupun di awal suara terbanyak belum tentu itu yang diputuskan. Betul. Tetap walaupun suara terbanyak ketika berbenturan dengan norma keagamaan terutama, Ya. itu nggak bisa kita ambil. Kalau berbenturan. Tapi suaranya satu, suara minoritas, tapi memang sesuai peraturan akidah keagamaan yang memang basic kita dekat pesantren, Betul. kita ambil keputusan itu. Berarti hal tersebut yang memang dianggap efektif berarti Pak ya. Betul, betul. Baik, kalau begitu ya Pak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak ya dalam kepemimpinan Bapak, khususnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, Ya. tantangan atau hambatan seperti apa biasanya Pak? Yang pertama, biasanya dari siswanya sendiri. Siswa atau kalau guru mah jarang ya, dari siswa, latar belakang pendidikan, terus latar belakang keluarga, mereka keluarga harmonis atau tidak. Itu tantangannya di situ. Kemudian sisi ekonomi juga berpengaruh itu. Itu hal-hal seperti itu yang tantangan berat lah menurut saya. Tantangan berat. Ekonominya, keluarga, kemudian latar belakang dia waktu di SMP-nya seperti apa, hal seperti itu. Ya, mohon maaf nih kalau pertanyaannya agak ini. Kalau bisa diulang, seperti apa yang diinginkan? Oke. Yang diinginkan itu merupakan hal-hal apa saja yang memang menjadi tantangan Bapak sih dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini sangat berat begitu kan. Ada tantangannya nih ketika memutuskan suatu keputusan. Betul. Yang mana keputusan itu mengandung dilema etika begitu kan, dilema etika, dan itu Bapak anggap bahwa wah ini tantangannya berat sekali nih gitu kan. Tantangannya banyak begitu kan untuk mengambil sebuah keputusan tersebut gitu Pak. Itu yang itu tadi ya, satu latar belakang keluarga, kemudian sisi ekonomi, keharmonisan rumah tangga, kemudian yang berat buat saya itu ketika harus memutuskan mengambil sebuah keputusan walaupun dengan musyawarah ketika memikirkan masa depan anak. Nah, ini jadi Itu yang faktor ya. jadi pertimbangan. Karena apa? Kita tidak pernah tahu si anak di sini berkelakuan agak istimewa misalkan. Ya. Masa depan kita tidak pernah tahu. Perubahan sikap kita tidak pernah tahu. Itu yang menjadi berat. Ya. Makanya banyak pertimbangan dengan berbagai aspek, dengan berbagai panggilan, himbauan dan lain sebagainya. Ketika memang sudah tidak bisa, baru kita ambil sikap tegas. Itu yang kami pikirkan, itu masa depan anak sendiri. Karena belum tentu si anak ini di sini berkelakuan istimewa ya, katakan istimewa dalam hal tanda petik ya. Ya, Kan bisa berubah. betul. Anak itu bisa berubah. Yang tadinya berlaku baik, bagus, dan kita tidak tahu ke depan. Tidak tahu. Itu yang berat itu Pak. Memikirkan masa depan ini. Nah, ini kalau kita cut misalkan nasibnya di sini mau bagaimana? Ya, berarti jangka panjangnya seperti Betul. apa begitu kan, jangka panjang dipikirkan berarti oleh Bapak, yaitu merupakan salah satu hambatan, kendala ketika memutuskan sesuatu. Keputusan tersebut ada efeknya tidak? Betul. Jangka panjangnya seperti Buat apa? anak, kemudian keluarganya juga kan kita pikirkan. Betul. Apalagi kalau misalkan dia di sini anak itu satu-satunya harapan untuk mengangkat derajat mereka, itu kita pikirkan betul. Nah, Selama masih kita bisa perbaiki dengan persuasif, kita berusaha seperti itu. Secara persuasif, manfaatkan semua struktur yang ada di sini, kesiswaan lah, apa kita manfaatkan semua untuk memberikan efek jerah supaya anak ini berubah ke arah lebih baik tentunya seperti itu. berarti ada prinsip yang dilakukan oleh Bapak, salah satunya prinsip berdasarkan rasa kepedulian. Betul, Dan tentunya tadi juga dipikirkan terkait dengan efek jangka panjangnya seperti apa dari keputusan yang kita akan ambil seperti itu. Itu merupakan salah satu kendala berarti Pak ya, tantangan, bukan kendala berarti tantangan. Berikutnya, apakah Bapak selama ini punya tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada prosedur tertentu? Misalkan ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau
mengambil sebuah keputusan seperti itu, Pak? Kalau jadwal pasti kita tidak punya. Ya, Ditentukan per bulan, kan kita tidak punya seperti itu. Kenapa? Karena ini kan kasuistis. nah, Ya, muncul persoalan ketika ada permasalahan. betul. Nah, itu jadi kita tidak punya jadwal. Tapi kalau untuk pengontrolan kondisi siswa, kondisi konstituen di sini, itu ada tugas-tugas dari wali kelas, dari kesiswaan, itu semua bertugas memantau. Memantau. Ketika muncul persoalan, tidak juga insidental, kita pelajari dulu. Ya. Kenapa nih? Kenapa ada persoalan ini? Ya, Setelah dipelajari, lalu ambil sikap. ya, Ini harus bagaimana? Nah itu. Jadi kita tidak punya jadwal. Kalau dikatakan jadwal khusus, belum, tidak ada. ya. Berarti bergantung dari kasus apa dulu begitu, Betul, ya. betul. Bisa pada hari itu juga mungkin ya. Betul, betul. Atau kasusnya keputusannya harus dipikirkan matang betul, berarti ada proses ya yang diambil. Baik, berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etik? Personal ya. Ya, personal atau faktor apa saja yang selama ini ya membantu Bapak begitu kan? Kalau bagi saya pribadi, tentu akidah saya yang sangat membantu. Karena menurut akidah saya, semua persoalan ada caranya. Ada caranya. Ada persoalan kita punya hajat, sholat hajat lah. Di samping itu kami pun ada beberapa tokoh masyarakat yang memang kita tuakan. Ya, Tokoh pesantren, kemudian empuk yang di sini, Ya. mantan kepala sekolah di sini, itu salah satu penasihat yang biasa saya pergunakan untuk mengatasi persoalan yang kita berbenturan dengan etika dan moral. berarti ada orang lah signifikan person begitu kan yang membantu selama ini khususnya dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika seperti itu ya Pak. Baik, sangat menarik Pak. Ini sangat begitu luar biasa pengalaman bagi saya Pak. Baik, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, narasi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan pengalaman-pengalaman selama ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik? Ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama Bapak mengambil sebuah keputusan yang khususnya keputusan yang tadi mengandung nilai dilema etika atau bujukan moral begitu Pak? Ya. Hal pertama yang bisa saya ambil itu bahwa profesi tenaga kependidikan, katakanlah guru, kepala sekolah, itu sebuah posisi yang penuh tantangan sekaligus mulia di situ. Sangat mulia dan sangat terhormat. Tantangannya pun bukan sedikit, cukup banyak. Karena kita harus mampu mengendalikan diri, emosi, kata-kata, dan lain sebagainya. Betul. Itu hikmah yang paling ini. Jadi, salah satu profesi yang betul-betul menurut saya sangat bermanfaat, hikmahnya banyak, yaitu di tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan. Walaupun tantangan banyak. Tantangannya banyak. Tantangan Apalagi banyak seorang sekali. pemimpin. Banyak sekali. Sebagai pimpinan, ya memang dalam teori kepemimpinan kan memang keputusan harus diambil. Betul. Apapun namanya, keputusan kita ambil dari berbagai pilihan alternatif yang muncul. Keputusan diambil. Muaranya pasti dua. Setuju dan tidak setuju. Tapi paling tidak, kalau kita pahami itu, carilah keputusan yang memang lebih banyak yang setujunya daripada yang tidaknya. Tuh, jadi memang itu tugas pemimpin beratnya di situ. Ini kita berbagai macam kepala pemikiran kan harus bisa disatukan. Betul. Ini karakter begini, ini karakter begini. Kita pimpinan harus bisa mempersatukan mereka dalam keharmonisan. Berbeda tapi bisa harmonis. Harmonis. Adapun keputusan, ya memang itu tadi. Ambil mau tidak mau, suka atau tidak suka harus diambil keputusan. Tentunya setelah berbagai pertimbangan, ya, dengan segala macam. Pada akhirnya pimpinan sendiri yang harus berani memutuskan. Tapi jangan lupakan etika, moral, norma-norma yang berlaku baik agama maupun kenegaraan. Itu barangkali hal yang paling ini itu Pak. Bahwa profesi pendidik itu profesi yang sangat mulia. Ya, Indah, mulia, penuh tantangan. penuh tantangan. Baik, saya pernah membaca salah satu quotes ya dari Master Punchan Yuan bahwa seorang pemimpin itu harus
punya kerendahan hati, Betul. kejelasan, dan keberanian. Iya. Nah, berarti seorang pemimpin itu memang harus berani, begitu, berani dalam mengambil keputusan dengan segala risiko dan tantangan Iya. seperti yang tadi disampaikan. Baik Pak, sangat luar biasa. Terima kasih juga atas waktunya. Namun terakhir, saya ingin pesan dari Bapak kepada generasi penerus, utamanya para calon guru penggerak, yang mana ya mungkin saja di kemudian hari mereka itu akan menjadi pemimpin. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tadi Bapak sampaikan, harus bijaksana, harus berani juga. Mungkin bisa disampaikan Pak ke rekan-rekan guru penggerak lainnya. Selamat pagi menuju siang rekan-rekan guru-guru penggerak Indonesia, khususnya Kabupaten Pangandaran. Saya Darwis Gumblar, Kepala SMK Sifat 02 Parigi, menghimbau atau mengajak rekan-rekan untuk maju terus pantang mundur. Jangan ada kata menyerah demi kemajuan anak bangsa. Guru adalah profesi yang sangat dibutuhkan. Sangat vital untuk kemajuan anak-anak bangsa ini. Jangan pernah menyerah. Jadilah guru penggerak yang memang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Maju jaya Indonesia. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Semangat. Oke. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Saya doakan juga Bapak terus sehat Pak. Amin. Sekolah SMK Asipa 02 Parigi ini terus maju, bisa terus berkembang juga. Bahkan ya mungkin menjadi salah satu sekolah terbaik dan favorit juga lah di Kabupaten Pangandaran. Terima kasih kepada sekolah SMK Asipa 02 Parigi dan Bapak juga yang sudah rela waktunya dipakai oleh saya untuk datang ke sini bersilaturahmi. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu motivasi bagi saya dan teman-teman juga, bahwa seorang pemimpin itu ya tadi seperti disampaikan harus punya keberanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.